Bisa apa one shot? Halo Kak Novi, boleh tahu perkembangan kasus antara Kak Novi dengan Mas Agus ini bagaimana? Saat ini masih berjalan dengan proses aja ya Kak, karena kita sudah menghubungi lewat WhatsApp, lewat telepon, bahkan kita sudah bersurat, tapi belum ada respon sama sekali. Poin dari laporannya sendiri? Poin dari laporannya? Laporannya yang sudah dilapor itu kan tadi udah disebutkan ya ITE dengan pemerasan gitu ya. Kalau yang lainnya kita belum tahu. Yang lainnya belum tahu, ada somasi tentang penggelapan tapi itu belum ditujukan ke alamat formilnya individu TNOV ataupun yayasan. Ini yang terkait pemerasan sendiri boleh sedikit Oke, pemerasan itu jadi menurut mereka dalam proses pemindah bukuan dari rekening Mas Agus ke yayasan sih gitu. Ada pemaksaan atau ancaman kekerasan dan lain-lain dan itu kita semua ada TNOV ada buktinya terdokumentasi dengan baik, semua terekam, itu bisa kita klarifikasi. ketika memutuskan untuk mau membuka donasi gitu ya untuk Mas Agus sendiri itu dari Kak Novi dan juga dari yayasan ada nggak kayak perjanjian tertulis gitu kalau uangnya sudah ada itu seperti apa? Kalau perjanjian tertulis nggak ada ya, karena ini kan urgency, dan pada saat saya melihat kan keluarga meminta tolong untuk open donasi, kita ada bukti-buktinya semuanya gitu. Semangat, Makasih Nak. Nah terus setelah itu kita open donasi pas hari kedua ya, hari kedua kita ketemu, terus ya kita mikir donasi dari kita kan 35 juta ya, itu masih kurang, makanya kita minta tolong lah untuk diperluas gitu. Dan qadarullah mendapatkan 1,4 sekian ya gitu. ya, tapi mungkin ada sempat berusaha gitu kan karena ini kan donasinya dimasuk ke rekening pribadi perjanjiannya mungkin ketika misalnya uang udah masuk itu bagaimana? Sebenarnya sudah ada gitu. Iya, kita minta tolong, kita ada buktinya sih rekaman ya terkait kita minta tolong transparansi, kita minta juga mengarahkan untuk ini pengobatan gitu by phone. Jadi kalau misalnya dia bilang nggak ada arahan dan lain-lain, kita ada buktinya sih. Ya, kan dari pihak Mas Agus itu seperti banyak denialnya gitu ya Kak. Iya. Mungkin dari Kak Novi sendiri sekarang gimana? Nah itu jujur itu di luar kuasa kita, karena saya pun kan ya kita handle banyak dan gak mungkin kita bisa baca karakter masing-masing orang gitu. Kalau saya, niat saya hanya ingin membantu Mas Agus untuk pengobatannya, niat saya baik, hanya itu, selebihnya terserah dia seperti apa. Untuk komunikasi sendiri sekarang masih ada komunikasi atau Sudah berusaha komunikasi, tapi sama sekali belum ada tanggapan dan belum ada respon gitu. Makanya kita bingung juga ketika ada statement ya di media terkait katanya tolong Mbak Novi bantu saya gitu, dia tidak merespon kami gitu, gimana kita mau bantu mereka seperti itu. kemudian terkait kan waktu itu sempat disampaikan uang donasi itu dikembalikan gitu ya Pak ke yayasan itu sendiri perkembangannya gimana? Uang terkait donasi itu masih ada. Dikembalikan Minta dikembalikan ke pihak yayasan yang udah diterima sama Mas Agus. prosesnya. Iya. Oh, prosesnya itu kan itu proses berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan gitu ya, karena memang ditemukan adanya dugaan-dugaan yang disalahgunakan atau tidak tepat guna gitu. Jadi dari pihak Mas Agus dan keluarganya itu ingin ada pihak netral nih gitu kan untuk memonitoring supaya pengobatannya tepat guna gitu. Intinya sih keluarganya pada saat itu menyetujui adanya kesepakatan, makanya ada video bapaknya ya, bapaknya Mas Agus, bahwa emang mereka setuju akan hal tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada pemaksaan sama sekali dan uangnya masih utuh sekitar 1,3 ya, karena sudah dipakai di berobat beliau itu 5 jutaan sekian. Kan masalah ini jadi melebar kemana-mana gitu ya Kak. Kemarin juga ramai yang salah satunya Mas Farhan Abbas gitu ya, kuasa hukum Mas Agus yang sama Mas Bensi sendiri, kuasa hukum Mas Agus yang sama Mas Bensi sendiri, kemarin kan sempat kayak ada pertengkaran gitu. Iya. Itu gimana? Karena aku sendiri tahu apa gimana kan? Tahu
tahu, tapi itu bukan ranahku gitu, jadi aku nggak ada masalah sama sekali gitu. Dan terkait dia seperti apa itu kan urusan Bang Densu sama Mas Ya, ya kan kita Eva ya. ya itu individual Iya. inilah individual responsibility lah, karena memang ada ketersinggungan aja di antara abang-abang itu. Tapi Mas Densusnya sendiri ada sempat cerita gitu Kak atau Nggak ada. Nggak ada. Bang Densu nggak ada memihak ke siapa-siapa Ya, dia juga. netral, dia netral. Ya, tapi mungkin ada Bang Densunya ngasih dukungan ke kakak atau gimana buat selama proses. Justru bukan dukungan, ya monitoring justru Bang Ya, dia Densu. kontrol, dia hubungin kita terus. Jadi kalau dia selalu komunikasi bilang sih semangat, kalau ada apa-apa hubungi, jangan segan gitu-gitu sih. Iya. Jadi Mas Farhan Abis bilang kan banyak menyebutkan gitu ya Kak. Mungkin dari Mas Apa Farhan tuh Abis- menyudutkannya Banyak kayak menyudutkan gimana? aku gitu ya. Iya. Ya kalau saya pribadi sih terserah ya, itu hak dia mau seperti apa terhadap saya, tapi saya sekali lagi menjelaskan bahwa saya pun berhak untuk membuktikan atas apa yang sudah dia lontarkan statement tersebut gitu. Jadi kayak dugaan-dugaan, kalau kita ngomong berdasarkan fakta dan bukti aja, seperti itu sih. Dari Kanoko sendiri siap nggak? Ini kan masalahnya jadi panjang gitu ya Kak. Mungkin jadi seperti buang-buang waktu gitu Kak buat ngurus ini semua. Nah itu sebenarnya ini sebenarnya merugikan saya ya, karena saya harusnya setiap hari bantu orang tuh 5-6 orang gitu yang harus kita handle ODGJ atau terkait anak ya Mas, atau lansia apapun itulah kita bisa lakukan kegiatan perharinya. Tapi karena kasus ini jujur saya belum bisa bantu orang yang lebih Yang luas lagi maksimal ya, ya. karena hanya daerah Jakarta aja supaya kalau ada apa-apa kita standby di Jakarta biar cepat. Ya, terus kan Mas Farhan sendiri sempat bilang ya katanya uang donasi yang ada di kakak itu udah kakak pakai gitu buat bantu ODGJ. Nah, itu Nggak ada, nggak ada. Gimana Kita mungkin pastikan kebenarannya? ya, kita pastikan, makanya kan sempat ada statement berkuar-kuar tentang audit. Kita kan sudah jelaskan bahwa kita siap ya Mas untuk diaudit gitu, itu pertama. Tentunya dengan pihak-pihak. Iya betul, tentunya untuk pihak-pihak yang instansi yang berwenang gitu, bukan dari Sembarang orang. itu kan nggak bisa juga ya Mbak. Jadi kalau aku pribadi ya intinya memastikan bahwa uangnya masih utuh ya, jadi makanya saya siap untuk membuktikan itu aja sih. Tadi terkait semua bukti-buktinya itu ada semua ya Kak? Ada semua, ada semua lengkap. Kemarin di Berupa press con nggak? Iya, di press con Ada kita kan udah di layar jelaskan itu kita. mulai dari foto, video, terus izin tayang dan Iya. lain-lain ya Mas. Itu lengkap semua. Terakhir mungkin kan sempat rame ya, ternyata kabarnya Mas Agus itu sebenarnya bisa melihat. Nah, itu mungkin gimana Kak? Iya. Kita jelasinnya juga apa yang kaget. kita ketahui itu dari kedokteran aja Iya. sih gitu. Kalau dari kedokteran, terakhir kan aku antar tuh ke rumah sakit JSC. Dokter menyatakan bahwa dia harus pengecekan saraf ya, bagian saraf gitu. dan listrik mata. Karena akan ada beberapa dokter ahli spesialis mata yang berbeda-beda bagian ya, itu untuk melakukan meeting dulu. Jadi prosesnya masih lumayan panjang dan saya nggak tahu, mungkin itu keajaiban Allah Mas Agus bisa melihat, tapi alhamdulillah ya kalau itu Alhamdulillah terjadi. kalau memang udah bisa. Ya, mungkin yang terakhir perasaan Kak Novi sendiri gitu dengan Mas Agus sekarang gimana? Apa udah go aja gitu maksudnya? Atau masih ada sedikit dendam atau gimana Kak? Perasaan saya sama Mas Agus biasa aja gitu, karena emang hard feeling kalau Ya, saya memang perlu dibantu. dia perlu dibantu, dan dari awal pun niat saya fokus ke Mas Agus, mau dia seperti apa ya saya ikhlas saja, karena dari awal pun saya nggak ada berusaha untuk melaporkan dia walaupun saya ada kesempatan ya Mas gitu, tapi saya nggak mau melakukan hal itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih ya Kak.